Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga dan sudah memastikan dirinya lolos ke Piala Asia 2027. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah bisa kita lolos ke Piala Dunia? Ikutin terus. Oke, selamat datang di Sabol, Saung Bola, podcast yang ngomongin tentang bola oleh para mahasiswa yang sebenarnya nggak jago-jago amat gitu di pengetahuan bolanya. Oke, kali ini gua nggak sendiri, akan ditemani oleh ini dia Bung Ardi. Sehat Bung? Sehat. Dan gua nggak cuma berdua kali ini, ada satu orang lagi yaitu Nah, telat nih Bung Satria. Sehat Bung. Sehat. Oke. Kita ngobrol yang munduran aja kali ya. Oke. Kali ini kita mau ngomongin tentang kemungkinan Indonesia tuh lolos ke Piala Dunia 2026 gitu. Nah, sebelum itu kita flashback dulu nih ke ronde ke-1 sama ronde kedua. Kan ronde ke-1 tuh Indonesia tuh menang dengan mudah lah ya lawan Brunei 6-0 kalau ada yang ingat. Iya, ingat kan? Ingat dong, itu? pasti. Dia nanya apa sih? Pas lawan Brunei gimana? Enggak, lu nanya di mana? Enggak gimana. Oh, gimana apa gimana? Tanggapan. Oh, tanggapan gua. Oh, kalau tanggapan sih kalau untuk kita lawan Brunei mudah lah. Mudah ya, cukup mudah waktu itu ya. Sangat mudah. Karena emang dari dulu juga mungkin kita menang terus, mungkin lawan Brunei sejarah kalah pun nggak ada kan? nggak ada. Emang kalau di rankingnya FIFA ya, Brunei itu emang paling bawah lah, apalagi di Asia Tenggara. Lawan Indonesia emang mudah-mudah aja gitu. Terus juga habis ronde 1 lawan Brunei itu kita laju ke ronde kedua tuh. Kita masuk grup ya, satu grup dengan Irak, kita sendiri Indonesia, Vietnam sama Filipina. Nah, kita tuh 2 kali kalah lawan Irak, sekali menang dan sekali seri lawan Filipina, dan 2 kali menang lawan Vietnam. Nah, gue mau flashback dulu nih pas lawan Irak. Kenapa sih kita bisa kalah 2 kali tuh? Apa emang kita kalah kualitas? Sebenarnya mah kita cuma kalah mental pas di babak pertama. Ini yang di GBK dulu nih? Enggak, yang di Irak dulu. Itu kita kalah mental karena pemain-pemain kita mentalnya masih di bawah lah dari pemain-pemain Irak. Iya, udah gitu juga kan pemain kita belum terlalu ngeklop ya. Iya. Pemain lokal sama pemain diaspora. Pemain lokal, iya benar. Nah, terus yang di home kenapa nih kita bisa kalah nih Bung Satria? Menurut gue sih ya karena pemain muda Irak udah mentalnya udah jadi dikolaborasikan dengan pemain senior, jadi makanya dia bisa ngancurin skema permainan kita. Itu aja sih menurut gue mah. Iya, Tapi yang penting ada satu blunder sebenarnya. Blunder Hernando tuh ya. Iya. Kenapa dia berani banget gitu menurut lu, Bung? Mungkin seharusnya itu bola langsung diarahin ke depan aja sih. Iya, dia terlalu berani buat gocek-gocek. Iya. Mungkin dia pengen kayak Emiliano Martinez kali dia ya. Tapi nggak bisa. Nggak bisa dia. Duh, buat Hernando latihan Hernando. lagi. Jangan kayak gitu lagi Hernando. Jangan patah semangat. Iya. Terus Hernando. gitu, ya udahlah ya, emang Irak levelnya jauh di atas kita. Iya. Nah, terus lawan Filipina nih yang leg pertama kita seri di kandang Vietnam. Filipina. Gimana Kalau tuh? itu sih kemungkinannya kayaknya pertama kalau dari gue ya pribadi Iya. itu dari lapangannya. Kalau Lapangannya? kita nggak biasa main di lapangan sintetis. Oh iya, lawan kita biasanya main di lapangan Itu kandang sintetis kebo. ya? Iya, itu pakai di sintetis. Oh, iya, Berarti iya, udah iya. termasuk maju itu. Apa mundur? Enggak termasuk maju sih, emang kitanya yang ketinggalan kan. Oke. Indonesia Kita nggak Mungkin biasa bikin mungkin budget kita dipotong kali ya sama pajak buat ya. bansos kali ya. Buat bansos mungkin. Seri tuh lawan Filipina di leg pertama, tapi di leg kedua itu yang terakhir kita main tuh kita menang 2-0 tuh. Apa tuh? Karena apa tuh, Bung Satria? Mungkin karena pertama orang-orang naturalisasi ya, orang-orang luar negeri yang orang-orang luar yang pindah ke Indonesia, mental yang pertama udah jadi. Ya, benar. Terus ya udah itu aja sih sebenarnya kalau menurut gue mah ya, Iya. karena mental udah jadi aja.
Jadi dia bisa ngancurin skema permainan Filipina. Iya, betul. Menurut gua yang paling penting itu di tengahnya sih, Tom Haye. Iya. Tom Haye itu gila, Setuju, keren setuju. banget sih Bung Ardi ya. The Prof. The Prof ya. Prof. The Prof terus Di padukan belakangnya juga dibantu Rizky Ridho. Rizky Yang Ridho. pertama itu sih. sama, Asik. sama leg kedua itu kalau nggak salah Bang Jai udah main ya. Iya, Bang Jai gantiin Jordi Amat. Nanti Jordi Amat yang kena Kurang sih kartu Jordi ya. Amat. Jordi Amat ya. Kurang Jordi Amat. Back Serie A bro, jadi pertahanan kita AC udah- Milan. AC Milan. Serie A. Serie A. Ntar ketemu AC Milan tuh Bang Jai itu guys. AC Milan. Kelas. Bang Jai. Terus juga nggak terakhir sih, kita lawan Vietnam menang 2 kali tuh. Iya. Gimana? Kalau tanggapan dari gue ya, untuk yang pertama seharusnya kita bisa menang lebih dari 1-0. Lebih dari 1-0 Iya. ya? Oh iya, Kenapa? pertama 1-0 Karena ya? kita peluang banyak yang disia-siain. Nah, itu dia. Itu Strike dia. tuh, terutama strike. Nah, Latihan lagi strike. yang kedua kan kita kan yang di kandang Vietnam Ya. kita kemasukan pemain diaspora baru, Ragnar. Ragnar baru main ya waktu itu Iya, ya? Ragnar. Oh iya benar. Jadi lebih lebih oke jadinya penyerang kita. Yang penting kita menang 2 kali. Siap. Home away menang. Home away menang. Home Jadi away tuh menang. klasemen akhirnya kita jadi runner up guys di grup F kalau nggak salah dengan 3 kali menang, sekali seri sama 2 kali kalah. Oke. Buat di AFC kan kita suka seri kan, dibantai kadang, Iya. kadang kalah di runner Iya. up. Gak nyangka aja Nggak sih nyangka kita aja. masuk ke ronde 3 Piala Dunia. kualifikasi Piala Dunia. Oke, habis itu kita lanjut ke ini sih pas di ronde 3-nya nih, Bung. Kita ketemu tim-tim gede, 18 tim besar akan diadu lagi menjadi 3 grup tuh. Gimana nih ya? Lawan kayak Iran, Korea Selatan, Jepang, kemungkinan ketemunya tuh gede kita. Karena kita kan ada di pot 6, pot paling buncit lah istilahnya. Gimana tuh? Kalau ngomongin yang udah pasti lolos ya pasti Jepang, Korea, Jepang, Korea pasti Irak, ya. Iran Iran sih pasti. terus Arab, Arab Saudi ya, sama Qatar mungkin Qatar maksudnya. Qatar mungkin. Hmm. Kotor karena bayar pelatih. Layar wasit. Wasit. Nanti emang dibayar. Bayar wasit. Pasti itu yang dibayar. Kotor dia. Kotor. Ganti nama aja jangan Qatar, Iya. kotor. Karena itu sih emang kita sebenarnya masih bisa sih masuk ke Piala Dunia asal nggak sampai ke peringkat 5-6 aja. Soalnya kalau misal kita ke peringkat 3-4 masih bisa diadu lagi tuh ke ronde masih keempat. bisa masuk lah kita ya. Masih bisa masuk. Kalau mungkin kalau peringkat 1, peringkat 2 bukannya kita menjelekan, tapi hal mustahil buat Hal masuk. mustahil. Karena lawannya juga pun Tim-tim besar. Tim-tim besar. besar. Tim-tim Asia yang udah sering ikut Piala Dunia. Iya, yang udah langganan Piala Mungkin Dunia kalau lah. kita masuk Piala Dunia untuk Bapak Presiden liburkan kita ya. jadi hari libur nasional Harus. Pak Prabowo. Karena sejarah. Sejarah. Bener. Pertama kali Indonesia masuk Iya. Piala Dunia. Mungkin ntar ada di LKS SD kelas 1. Tapi sebelum itu kalau misalkan kita ketemunya kayak mungkin pot 5 kayak Palestina, terus Uzbekistan, itu kemungkinan ada nggak sih kita menang sekali atau 2 kali biar Ada. kita peringkat 3-4 gitu, Bung? Ada. Sangat ada. Soalnya kalau dilihat-lihat Palestina, waktu itu kan kita pernah FIFA Matchday kan sama Iya, dia. benar. Itu juga kan seri. Seri. betul. Seri kan. Nah, jadi kemungkinan dengan adanya yang masuk pemain diaspora yang baru, Nah, kemungkinan kita masih bisa tetap menang. Itu dia yang mau dibahas juga nih, Bung, karena ada rumornya Martin Paes kan, kiper Iya. yang Nah, Dallas, FC Dallas Dallas. FC yang main di MLS itu mau masuk tuh. Tinggal nunggu cas aja nih, lama banget nih Pak Erik. Cepetan. Ya udah, terus juga back asal Eropa juga tuh ya, asal klub Copenhagen kalau kalian tahu. Yang sering main di UCL, Iya, Kevin iya, Dix. iya. Kevin Nah, itu back juga mau ada tambahan juga, cuman belum juga. Terus strikernya nih sih yang paling dibutuhin oleh Romani. Gimana Menurut menurut gua kalian? strike udah bagus sih. Strike udah bagus ya. Tinggal apa ya? Jangan ada yang namanya naturalisasi apa lokal. Indonesia ya Indonesia. Oh, Jadi iya, mental iya, kita iya. tuh harus mental Indonesia. Ngeri Jangan betul. dibeda-bedakan. Benar-benar. Soalnya banyak juga pemain naturalisasi yang ngeluh. Iya. Dibeda-bedain. Karena dibeda-bedain. Oh, iya. Karena iya, Indonesia ya udah Indonesia. Kalau mau menang kita harus nasionalisme. Nggak ada yang membeda-bedakan. Itu aja sih sebenarnya. Iya sih, tandanya Mental. emang. Persi yang
pernah ditanyain Coach Justin juga ke Shane Patinama tuh, kalau kalian dengar podcastnya Indosat, dia bilang kalau nggak salah ini, saya adalah Patinama, saya adalah orang Indonesia. Jadi itu dia nggak mau dianggap main luar, iya. udah Indonesia Patinama gitu guys. Oke, lanjut kita ini sih, berapa persen sih kita ke Piala Dunia? Maksudnya Kemungkinan persennya Menurut lu sendiri? menurut kan kita pribadi, ronde 3 kayaknya udah nggak mungkin lah ya. Iya. Bisa Kalau dilihat dari drawing, ha. Tapi Kemungkinan- kemudian ke ronde keempat terus melaju ke Piala Dunia, kemungkinan berapa persen? kemungkinan 40% lah. 40%. Kenapa? 40%. Karena itu selain dari tim-tim besar yang tadi yang udah pasti lolos round 3, Ya. kan di situ masih ada Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. yang betul. lain-lainnya juga kan. Ah. Itu yang di Piala Asia U23 kita masih kalah sama dia. Iya. Secara fisik, mental, passing dan lain-lainnya. Terus juga Uzbekistan juga Iya. ya. Wah, lagi gitu. lagi Wah. naik-naiknya dia. ada pemain muda tuh Uzbekistan, siapa sih namanya? Oh, yang main di Rusia itu Iya. ya. Oh iya. Jago dia tuh. Iya sih itu. Kalau menurut gue sih 50-50 ya, 50-50 lah. 50%. Bisa menang, bisa kalah, tapi ya kita sebagai warga Indonesia harus ngedukung terus timnas kita. Betul. Kalau menurut gua sendiri sih kayaknya kalau ke ronde 3 kan udah nggak mungkin lah ya. Kita berharap ke ronde keempat, itu menjadi paling maksimal peringkat 4 lah kita. Peringkat 4, terus juga lawan-lawannya kan yang udah langganan tuh udah pada lolos. Jadi mungkin sekitar 60% lah kalau gua. Berarti lo paling yakin nih. Paling yakin gua. Berarti 40, 50, 60. Ya, 60 karena gue percayalah kalau misalkan Sintayong masih bisa nanganin tim ini. Soalnya kan ada rumor katanya Sintayong itu belum perpanjang kontrak kan sampai sekarang. Oh, iya. Rumornya juga gue baru denger banget dari kemarin di Twitter, katanya Korea Selatan mau manggil lagi tuh. Iya ya benar. Gimana menurut lo? Kalau Sintayong ke Korea, kita nggak ada Seharusnya Sintayong. ya, Pak Erik tahanin lah. Bilang, Erik, Pak Erik tahanin STI. ini stay. Soalnya semenjak dilatih STI, progres kita makin lama makin naik. naik. Peringkat FIFA juga makin lama makin naik kan. Kalau menurut gue sih harusnya Pak Erik benar-benar berusaha ya supaya mertanin Sintayong buat ngelatih Indonesia, karena udah kelihatan banget progresnya gitu kan. Iya. Nggak apa-apa sih kalau kata gue, Sintayong dilepas juga. Kita panggil Klopp. Nah, Jurgen mana Klopp. mau. Lagi istirahat guys, Klopp jangan. Atau Ancelotti. Ancelotti. Kan dia nggak mau ngelatih Brazil. Iya, siapa tahu Indonesia ya. Iya. Bener juga, kita kasih cucur kali ya. Cucur Terlalu sama jauh lontong. itu, terlalu Kita jauh. kasih rendang. Rendang. Bener. Iya, gue bingung banget gitu kalau Sintayong nggak perpanjang kontrak, siapa lagi gitu yang bisa nanganin Indonesia sebaik ini gitu. Yang pantas buat gantiin Sintayong lah. Iya. Kalau menurut gue sementara sih, kalau misalkan emang kemungkinan yang nggak diperpanjang ya, Indra Safri sih. Enggak, kalau gua enggak. Tidak. Jangan. Karena lihat di kelompok umur tuh Indonesia dilatih dia kayak nggak ada skemanya ya. Nggak ada Sorry skema. aja coach. Gimana ya? Jangan sampai viral. Cuma tim dengan skema itu dia skema apa? Skema kekeluargaan. Itu ya kekeluargaan. Kekeluargaan doang kalau Indra Safri. Tapi kenapa si Toel maunya Indra Safri? Nah, itu dia. Soalnya mungkin saking Indonesianya dia pengennya Indonesia terus Kalau dibelah jantungnya ada Garuda. ada mungkin. Garuda mungkin. Darahnya merah putih. Iya. Merah putih. Tapi kalau emang benar masuk Pildun ya, kita bakal tahun depannya bakal naik lagi peringkat FIFA-nya. Pasti. Terus juga cara permainannya, cara udah buat apa? Passingnya udah pasti mungkin lebih bagus. Build up dari pasti. bawahnya. Iya. Crossingnya. Karena yang dikejar dari sekarang kan masuk Pildun kan Pak Erik. Iya, targetnya masuk Pildun. Target. Bener. AFF aja tim senior nggak dimasukin. Nggak dimainin, Nggak benar dimasukin. kemarin. Dengar rumor katanya mau ada Indonesia yang satunya lagi. Iya, jadi pecah belah nih. Bukan Indonesia satu lagi, guys. Enggak, jadi itu Jadi- emang AFF sebenarnya kan AFF nggak masuk kalender FIFA ya. Mungkin yang dimainin itu pemain-pemain yang Yang Ada di liga lokal. Ada ada potensi. namun belum cukup Belum untuk cukup. timnas senior yang mau diturunin di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia gitu guys. Jadi bukannya jadi dua tim, jadi emang
difokusin yang pemain timnas sekarang untuk kualifikasi Piala Dunia, yang buat AFF beda lagi nih, pemain lokal mungkin yang diturunkan. Mungkin juga biar senior nggak capek. Nggak capek benar. Iya. Salah satu. Kerja Rodi gaji kecil. Soalnya kan timnas kan ini gajinya dari sponsor. Kemarin Iya. apa si Justin Hubner iklan Ferrari tuh dia sama si Rudy Salim. Terus Rafael Strike makan pop mie dari makan pesawat. pop nih. Iya. Makan pop mie di Bikin pesawat. iklan. Kemarin iklan Pokari kalau nggak salah si Strike. Itulah main bule. Banyakan iklan sekarang susah mainnya. Iya, mau dapat dari mana lagi? Iya Karena sih. kita juga kan nggak dapat menang juara 1 juara 2. Benar. Jadi dari sponsor. Sponsor sih nggak apa-apa, masuk aja sponsor yang banyak ya biar pada semangat main kita. Yang mau masuk sini juga boleh. Oke, mungkin satu lagi ya tentang ini, kemarin gue denger logo jersey timnas Indonesia itu didaftarinnya pakai nama sendiri pribadi. ya? Nama Nah, itu pribadi. maksudnya gimana sih Bung Ardi? Jadi kalau kita lihat berita-beritanya yang viral-viral ya, itu didaftarin di hak patennya itu pakai nama Pemilik pemilik Expo ya? Pro, bukan Oh. nama PSSI. Maksudnya Wah. gimana? Jadi logo yang ada di jersey timnas didaftarinnya oleh pemilik RS Pro. Expo. Jadi nggak milik negara, jadi dimilik pribadi gitu. Itu mah bukan jadi timnas dong. Makanya Iya. itu. Jadi- Wah, ini yang dipermasalahin. Iya. Masalahin. Bahayanya kalau misalkan dia mau jual logo itu bisa, Oh, karena bukan milik jadi PSSI. uangnya ke orang yang punya itu. Iya, betul. Jadi nimbulin kontroversi, masa lambang negara dijadiin hak pribadi kan, Iya, gitu betul. maksudnya. Terus gimana? Nah itu Kesepakatannya belum ada. belum tahu lagi gitu. Itu lagi diusut. Lagi diusut lagi ya. Lagi diusut. Adidas aja. Adidas ini sih kita pernah ya kayak Adidas Nike dulu, tapi kenapa nggak sponsor kita lagi ya, karena Indonesia tuh negara terbesar yang kalau ini paling males beli jersey original, bener gak? Betul. Bener gak? Pokoknya yang KW-KW. Kayak KW, beli di pasar, udah jelas-jelas bagus Nike. Murah yang penting. Iya, murah yang penting. Belinya di gitu. Mangga 2. Iya, makanya brand-brand gede luar negeri tuh pada malas bikin apa jersey buat timnas kita gitu. Tapi menurut lo nih, kalau misalkan kita laju ke kualifikasi Piala Dunia ntar, pemain mana yang bakal lo harus main? Yang harus main. Iya. Yang pertama ada Tom Haye. Tom Haye, Udah pas benar. harus main Udah, tuh dia. harus. Dan kedua sebenarnya kiper Kiper sih yang Martin Hernando. Paes. sih. Paes. Kalau semisalkan dia belum bisa main gimana? Terpaksa harus Hernando. Terpaksa harus Hernando. Terus Kenapa lu nggak milih Hernando? karena dilihat dari kemarin itu enggak. Iya, soalnya blundernya udah berulang ya. Iya, betul. Maksudnya nggak sekali dua kali gitu. Terus juga mungkin Hernando butuh saingan juga biar juga dia mainnya lebih bagus lagi. Mungkin Ada bisa Nadeo dicoba juga. Nadeo kan. Oke. Oh iya, Kalau belum Martin Paes belum bisa kan. Terus di posisi striker sih kalau menurut gua sih kurang tajam ya. kurang tajam. Kurang tajam. Jadi Tom Haye umpan Heeh. di depannya nggak ada Nggak orang. nggak ada finishernya. Nggak ada, iya. Menurut gue sih semoga tuh yang pemain dari Belanda itu si Ole Romani itu mudah-mudahan sih bisa sih. Soalnya dia udah jangkung, terus juga main di Liga Belanda kan. Menurut gua cepet-cepet dah PSSI atau apa naturalisasi dia. Oke, mungkin itu aja sih paling bahasan kita kali ini ya. Oke. Panjangan juga ntar bosan orang nontonnya. Iya. Hmm. Kita doain semua aja. Kita doain Kita buat aja Indonesia. buat Semoga lolos round Semoga 3 atau round 4. Round 4 lah minimal ya. Kemarin aja pecah kan kita lawan Uzbekistan. Pecah. Semua nobar di GB Cup, Kansari. Iya, di mana-mana Iya, semua orang pada Pokoknya nobar. full dukungan dah buat Indonesia. Semoga kita doanya yang terbaik bisa bikin sejarah kita dengan nama Indonesia di Piala Dunia. Karena kita terakhir 1938 itu masih pakai Hindia Belanda. Nah, Betul. Iya. itu udah lama banget tuh 1938. Bahkan Itu sebelum kok- kita merdeka kan. Iya, itu collab jadinya. Collapse Indonesia kan. Belanda. Iya. Semoga lah Indonesia masuk Piala Dunia. Oke, gitu aja podcast dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan salam olahraga guys. Bye bye.